Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan kelima yang merupakan pertemuan off schedule ya. Nah, kita sudah membahas terkait bagaimana presipitasi itu terjadi, bagaimana mengukurnya, hingga akhirnya kita dapat data hujan itu. Nah, tapi seringkali data hujan itu ada yang tidak tercatat. Bisa saja karena alatnya yang rusak atau pengamat tidak mencatat data pada hari itu. Atau bisa juga dari pemilik stasiun cuaca, misalnya BMKG, itu memindahkan atau memperbaiki stasiun cuaca tersebut. Atau mungkin terjadi perubahan metode dalam pengukuran hujan atau penyebab lain. Nah, padahal ketika kita menggunakan data hujan, kita menganalisa data hujan, analisa tetap harus dilakukan. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengisi data yang hilang. Caranya bagaimana? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Dalam pertemuan ini kita akan belajar 3 cara. Yang pertama adalah metode aritmatik, kedua metode rasio normal, dan yang ketiga adalah metode resiprokal. Kalau yang pertama dan yang kedua, aritmatik dan rasio normal, itu kita harus menghitung terlebih dahulu persentase selisih rata-rata hujan tahunan pada stasiun hujan yang datanya hilang, kita bandingkan dengan rata-rata hujan tahunan pada stasiun hujan pembanding yang datanya lengkap pada tahun yang sedang kita cari ya. Kemudian kalau metode resiprokal, kita perlu ada data jarak antar stasiun. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tadi ada metode aritmatik, ada metode rasio normal. Dikatakan kita harus mencari R selisihnya dulu. Nah, R selisih itu kita cari menggunakan rumus ini, di mana R selisih adalah rata-rata hujan stasiun yang datanya hilang, disimbolkan dalam R besar, itu kita kurangi dengan rata-rata hujan stasiun pembanding. Bisa stasiun terdekat yang ada di sekitarnya, yang datanya ada gitu ya, pada waktu yang lainnya datanya hilang. Terus kita bagi dengan rata-rata curah hujan yang stasiun datanya hilang, terus kita kalikan 100%. Nah, dari sini kita lihat apakah nilai R selisih ini kurang dari 10% atau lebih besar dari 10%. Kalau sama dengan bagaimana? Kita bisa pilih salah satu, terserah. Nah, kita ke metode aritmatik ya. Metode aritmatika ini dipilih bila R selisihnya kurang dari 10%. Nah, aritmatik itu paling gampangnya kita nyebut dengan rata-rata deh. Jadi dia rata-rata stasiun pembanding. Rata-rata curah hujan di stasiun pembanding. Tinggal jumlahkan aja data yang ada, terus dibagi dengan jumlah stasiun hujannya. Itu adalah metode aritmatik. Di mana Rx ini kan data hujan yang sedang kita cari, yang hilang. Nah, kalau misalnya R selisihnya lebih dari 10%, kita bisa pakai metode rasio normal. Kalau rasio normal, ini rumusnya. Rx tadi adalah data hujan yang kita cari. Di sini ada R besar, ada R kecil. Kalau R besar itu dia kaitannya dengan rata-rata tahunan. Kalau R kecil itu adalah di waktu yang hilang. Nah, kita bisa lihat ya, R1, 2, 1 sama 2 tuh bedanya adalah stasiun 1, stasiun 2 begitu. Kemudian N adalah jumlah stasiun hujan pembanding yang dipakai. Kita ke contoh ya. Di sini ada 4 stasiun hujan yang ada di suatu daerah aliran sungai atau DAS. Nah, kita tahu rata-rata tahunan pada keempat stasiun ini. Nah, sudah diketahui ini ya, ada stasiun A, B, C, D, ini berurutan rata-rata hujan tahunannya. Kemudian pada tahun 2015 stasiun D ini rusak, tidak dapat beroperasi, sedangkan di stasiun yang lain di tahun 2015 tersebut ada data. Makanya kita akan mengestimasi nanti hujan rata-rata tahunan pada tahun 2015 ini
di stasiun D berapa gitu. Nah, di sini kita nggak ini ya, nggak memperdulikan jarak, jadi kita anggap dia samalah jaraknya antar stasiun. Jadi ya begitu. Jadi di sini dianggap masing-masing stasiun dengan stasiun D itu jaraknya dianggap sama. Dan pertama yang kita lakukan adalah, karena ini adalah contoh untuk penggunaan metode aritmatik dan juga metode rasio normal, maka yang perlu dilakukan pertama tadi adalah menghitung R selisihnya. Nah, jadi kita hitung R selisihnya menggunakan persamaan berikut. Ini cuman 100%-nya dia taruh di depan ya, tinggal diputar saja. Kemudian R besar yang ada di sana adalah 92,01. Itu berasal dari ini ya, rata-rata hujan tahunan pada stasiun D. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada RDA, RDB, RDC. Kalau RDA berarti kita ingin mengestimasi curah hujan di stasiun D dengan data stasiun A sebagai pembanding. Kalau RDB berarti pembandingnya stasiun B. RDC pembandingnya adalah stasiun C. Nah, di awal R besarnya ini ya kan akan selalu sama karena sama-sama stasiun D, maka 92,01. Di sini penyebutnya pakai 92,01 juga ya karena ini R. Yang berbeda adalah RD. Nah, RD ini juga sama didapat dari hujan rata-rata tahunan ini. Kalau dia A ya berarti ambil yang stasiun A 80,97. Kalau B ya ambil yang stasiun B. Kalau C ambil stasiun C. Nah, kita hitung, dapatlah nilai R selisih ini. Nah, karena kita tadi menganggap bahwa jarak masing-masing stasiun itu sama, maka untuk menentukan metode kita pakai yang R selisihnya lebih besar dari 10%. Nah, kalau kenapa begitu? Karena ketiganya ini kebetulan lebih besar dari 10%. Jadi kita bisa simpulkan ya pasti metode rasio normal. Kenapa? Karena ini tadi ya, R selisih yang lebih besar dari 10% dia pakai metode rasio normal. Sementara nih misalnya nih jika hasil R selisih tiap stasiun pembanding tadi ada perbedaan, ada yang dia lebih dari 10%, ada yang kurang dari 10% misalnya, maka untuk menentukan stasiun pembanding mana yang terdekat dengannya itulah yang dipakai untuk menentukan apakah R selisihnya kurang pada akhirnya atau lebih. Misal nih ya, kita misalkan ini bukan 11, misalnya ini 8%. Oke. Dan yang paling dekat di sini adalah stasiun A gitu ya. Dia 8%, tapi dia paling dekat. Yang B dan C ini lebih dari 10%, tapi dia lebih jauh dibanding stasiun A. Ya, kita akan menggunakan patokan yang terdekat yang stasiun A-nya. Jadi kita akan, kalau dia tadi 8%, berarti dia kurang dari 10%, kita bisa pakai metode aritmatik. Nah, kebetulan gitu kan yang kita cari ini jaraknya kan sama ya dengan stasiun-stasiun lainnya. Jadi kita bisa pakai yang paling banyak gitu ya. Jadinya ya kita di paling banyak mesti ya pastinya sama-sama rasio normal. Nah, karena kita sudah dapat gitu ya metodenya, oh rasio normal, ya berarti kita pakai rumus metode rasio normal. Tinggal dimasukkan saja ya kan. R besar tadi yang dari tahunan, rata-rata tahunan, kemudian R kecil itu di waktu yang hilang. Nah, yang hilang tadi ada di stasiun D ya, tahun 2015. Jadi R besarnya ini adalah R besarnya stasiun D. Terus ini R besar stasiun A, stasiun B, stasiun C. Sementara yang di atas ini R kecil adalah nilai data hujan di tahun 2015 di stasiun A, stasiun B, stasiun C. Ini ya. Jadi kita dapat nilainya 99,41 mm. Nah, di yang metode yang ketiga
Sebenarnya metode ini dianggap lebih presisi sih dibandingkan dua metode tadi, dibandingkan metode aritmatik atau metode rasional math. Nah, metode resiprokal ini rumusnya ada di samping ini ya. Dimana misalnya nih, stasiun yang hujan adalah stasiun X, jadi ini yang dicari R kecil X gitu ya. Nah, di sekeliling X itu ada beberapa stasiun hujan. Di sini kebetulan ada 3 stasiun hujan di sekitarnya, stasiun A, B, dan C. Nah, kita perlu mencari dulu nih jaraknya stasiun X ke stasiun A berapa. Simbolnya di sini LA gitu ya. Jarak stasiun X yang hilang tadi datanya ke stasiun B berapa. Begitu pula jaraknya dengan stasiun C. Jadi kita bisa hitung di sini menggunakan rumus ini. Jelas ya? Kalau tidak jelas silahkan ditanyakan. Nah, ini kita ke contoh ya. Apabila data hujan harian di stasiun X pada tanggal 1 Januari 2000 hilang, jadi ini di tanggal tertentu ya, tidak tahun. Kok tadi kan di tahun ya, 2015. Kalau ini tepat nih ada tanggalnya 1 Januari tahunnya 2000. Di stasiun X itu datanya hilang. Nah, data hujan pada hari yang sama itu ada tuh di stasiun A, B, dan C sebesar 35, 25, dan 40 mm. Nah, kita juga diberitahu curah hujan tahunannya di stasiun X itu XABC adalah 1900, 2100, 2000, 2200. Jadi ini R tahunan ya, jadi ini R besar sebenarnya. Jadi kalau yang ini tadi di hari yang sama R kecil. Ingat di waktu si datanya hilang itu berarti kecil dia ya, R kecil. Jarak dari stasiun A, B, C diketahui, berarti ini L-nya ya. L ke A, L ke B, dan L ke C. Kita diminta memperkirakan hujan yang tidak terukur di stasiun X. Kita di rumusnya ya tinggal kita masukin aja. Ingat R kecil yang dipakai bukan R besar. Jadi tinggal dimasukin ya. Ini kan R kecilnya A 35, R kecilnya B 25, dan R kecilnya C 40. Kita bagi dengan panjang yang dikuadratin ya di sini nih. Ini kan L tadi dari sini. Satuan tidak masalah ya, tidak perlu diganti ke milimeter dulu atau ke meter dulu, tidak masalah karena kita bisa coret sendiri walaupun kita samakan satuannya. Sehingga ketemulah nilainya 29,3 mm curah hujan harian di stasiun X pada tanggal 1 Januari 2007. Oke, silahkan dilanjutkan ke video selanjutnya.